Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Oh Bapak Ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Jami' As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, buah karya dari tiga ulama besar ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang rumusan-rumusan yang mereka sampaikan dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala wara'ah. Baik, kita sampai sekarang pada halaman 72 jemaah. Terakhir bahasan kita di halaman 72. Nah, bahwasanya Yunus ibn Maisarah ya, beliau pernah menyampaikan sebuah pernyataan tentang zuhud. Apa yang beliau sampaikan? Zuhud terhadap dunia itu bukanlah dengan mengharamkan yang halal ataupun menyia-nyiakan harta. Atau dengan kata lain, zuhud itu bukan berarti maknanya tarkud dunia, meninggalkan dunia. Ini konsep yang salah. Kalau kita menganggap, ana udah gak mau kerja aja deh, ana gak mau cari nafkah, ya karena itu urusan-urusan dunia, makanya ana harus tinggalkan dalam rangka untuk bisa zuhud. Salah jemaah. Itu perkara yang salah. Makanya kita dapati nih, ya ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika salah memahami tentang konsep zuhud, maka pada akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan aktivitas perdagangannya ya dalam rangka untuk mencari nafkah buat keluarganya karena dia anggap ini urusan dunia, maka tinggalkan saja. Anak ingin zuhud. Ini salah jemaah. Makanya beliau katakan, Yunus bin Maisarah mengatakan ya, zuhud itu bukan berarti kita mengharamkan yang halal dan bukan juga kita membuang-buang harta. Ya, bersikap israf ya. Naam. Baik. Akan tetapi beliau jelaskan yang dimaksud zuhud terhadap dunia itu adalah ya, kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan Allah. Artinya kita begitu termotivasi untuk mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan untuk kita dapatkan. Ya, itu yang lebih kita prioritaskan. Karena kita lebih percaya dengan janji-janji Allah daripada apa yang ada di tangan kita sekalipun. Apalagi yang ada di tangan manusia yang lainnya. Ya, sehingga sama saja kata beliau, bagi dirimu apakah saat kita tertimpa musibah ini sesuatu yang enggak mengenakan, sampai-sampai sebagian salaf mengatakan ketika kita tuh kehilangan sendal saja, maka ini merupakan salah satu bentuk musibah. Enak gak jemaah kehilangan sendal? Nah, gak enak ya. Apalagi kehilangannya di mana? Di masjid, ya Allah. Hujan gede gitu ya. Subhanallah, sendal hilang, gak enak tuh. Itu tuh memang musibah. Makanya kan kalimat yang paling pas adalah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian menyampaikan kalimat yang berisikan pengharapan kepada Allah
agar Allah berikan ganti yang lebih baik. Allahumma ajur fi musibati, ya Allah jadikan musibah kehilangan sendal ini menjadi pahala untuk diriku. Wa khluf li khairam minha, dan gantikan yang lebih baik ya Allah. Ya, cuma kadangkala yang keluar dari lisan seseorang disumpah serapah. Aneh sumpahin, yang ngambil sendal aneh kakinya buntung. La haula wala quwwata illa billah. Ini jauh dari kata zuhud nih jemaah. Ya, andai pun dia mau menuntut hal yang sama bisa dialami oleh yang melakukan keburukan, oleh orang yang melakukan keburukan terhadap dirinya, yaitu sesuatu yang selevel. Mudah-mudahan suatu waktu nih orang yang ngambil sendal ana, dia juga merasakan apa yang ana rasakan. Kalau kayak gitu boleh ya jemaah? Itu masih boleh, itu masih selevel. Tapi kalau tuntutannya kaki buntung, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang hilang sendal jepit jemaah. Kenapa enggak minta kepada Allah? Bangun harapan kepada Allah agar Allah ganti yang lebih baik. Ya, wa khluf li khairam minha. Ya, gantikan aku dengan yang lebih baik ya Allah. Siapa tahu nanti ternyata ya hilangnya ya sendal jepit ternyata sendal kulit nanti dapat rezeki gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Ya, jadi ini musibah ya, ini musibah. Tayyib. Nah, orang-orang yang zuhud kondisi dirinya itu sama aja bagi dirinya saat tertimpa musibah ataupun tidak. Ya, maka bagi orang-orang yang zuhud sama aja bagi dia. Dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia menerima satu kondisi banyak orang memuji atau suatu waktu ada juga orang yang mencelanya. Itu enggak merubah dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Orang mau celak, orang mau puji ana, bukan itu kok. Ya, yang menjadi target ana pujian bukan target ana. Celaan tidak akan mempengaruhi ana. Karena memang target kita adalah ya cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana agar Allah menilai kita baik. Makanya kan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tuh ya menganjurkan dan beliau mengamalkan puasa Senin Kemis? Ya karena beliau pengen pada saat amalnya diangkat di hadapan Allah di hari-hari tersebut kondisinya dalam keadaan beribadah lewat puasa yang beliau kerjakan. Artinya apa? Beliau ingin caper, cari perhatian di hadapan Allah. Itu jemaah. Nah, beliau menjelaskan zuhud terhadap dunia ini dengan 3 hal. Ya, dirumuskan dari perkataan Yunus ibn Maisarah ya, bahwasanya zuhud terhadap dunia itu ada pada 3 hal. Yang semuanya itu merupakan amalun qalbiyah. Ya, amalan-amalan yang berkaitan dengan masalah hati jemaah. Ya, makanya kan Allah jauh lebih memperhatikan kondisi hati kita. Bukan berarti amalan zahir itu nggak penting, penting. Cuma kadang kan banyak manusia lebih menyibukkan diri untuk urusan-urusan yang sifatnya zahir. Ya, urusan-urusan yang sifatnya fisik. Oh, masya Allah, luar biasa. Kita kalau ada masalah di kesehatan fisik kita, itu upaya kita untuk bisa menghilangkan masalah-masalah tersebut luar biasa kan. Kita datang ke dokter spesialis, kayak nggak enak hidup. Gitu kan, coba deh dicek general check up dan sebagainya, karena kita merasa resah dengan apa yang kita alami pada fisik kita. Namun demikian ya, sedikit sekali kata para ulama orang yang begitu amat sangat perhatian tatkala dia merasakan sesuatu yang tidak baik pada hatinya. Masya Allah. Dan ketahuilah beliau mengatakan ya, zuhud terhadap dunia ini semuanya berkaitan dengan amalan-amalan hati jemaah. Ya Allah, bukan amalan-amalan fisik atau amalan tubuh. Ya makanya Abu Sulaiman berkata, ya janganlah engkau bersaksi bahwasanya seseorang itu telah dikatakan zuhud. Ya, sampai kemudian dia bisa menunjukkan 3 hal. Nah 3 hal ini adalah yang dirumuskan oleh Yunus ibn Maisarah. Apa saja? Yang pertama, seseorang dikatakan dia bisa zuhud atau dia menunjukkan sifat zuhud ketika dia lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah atau apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya atau di sisinya. Masya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang zuhud itu dia lebih yakin, dia lebih percaya
kepada apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah, daripada apa yang ada di tangannya. Ya. Dan hal ini bisa muncul ketika seseorang telah menunjukkan keyakinan yang benar dan keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap jaminan-jaminan Allah. Ya, makanya kalau kita dapati dalam Al-Qur'an, fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Orang-orang yang senantiasa dia istiqamah beribadah kepada Allah, di antaranya lewat jalan ya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, sedekah, infak, wakaf, donasi dan sebagainya, maka dia akan membenarkan dan juga membenarkan apa-apa yang Allah telah janjikan. Nah ini gambaran orang yang zuhud. Ya, Allah memberikan iming-iming pahala yang berlipat ganda. Allah memberikan iming-iming ya janji surga, pengampunan dosa, kemudahan di alam akhirat dan seterusnya. Dia sangat yakini itu. Ya. Dan ini di antara hal yang bisa mengantarkan seseorang tuh bisa zuhud, yakin dulu dengan jaminan-jaminan Allah tersebut. Sebagaimana sekarang kita udah masuk pertengahan Dzulqa'dah. Seharusnya bagi orang-orang yang zuhud, dia lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana semangatnya dia dulu saat ketemu dengan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya jemaah, bulan suci atau bulan yang amat sangat spesial, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, di dalam Islam itu tidak hanya Ramadan. Ya, Ramadan itu pembicaraannya Al-Baqarah 183, 185. Kita jadi tahu, oh ini bulan spesial banget. Ada ibadah yang sangat khusus yaitu puasa, ya, kemudian sholat tarawih dan sebagainya. Dimotivasi kita untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dimotivasi kita untuk lebih meningkatkan performa ibadah kita. Karena ini bulan spesial. Ya, adapun di luar Ramadan boleh jadi kita menganggap ini kayak hari biasa. Salah jemaah. Allah sampaikan lagi di dalam dalil yang lain, dalam surah yang lain, At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Agak loncat sedikit ayatnya. Nah kemudian Allah mengatakan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang spesial. Minha arba'atun hurum. Thalathah mutawaliyah. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Ya, 3 bulan berturut-turut itu dimulai dari Dzulqa'dah. Sekarang jemaah. Dzulhijjah al-Muharram. 1 lagi yang terpisah Rajab. Apa keistimewaan bulan tersebut? Sahabat Abdullah bin Abbas dan para salaf lainnya menjelaskan, menjabarkan bahwasanya pahala dilipat gandakan. Mirip gak dengan di Ramadan? Iya kan? Orang-orang yang zuhud dia yakin banget nih dengan apa yang ada di sisi Allah. Allah menjanjikan pelipat gandaan pahala. Makanya tergambar juga orang-orang yang zuhud tuh di bulan-bulan haram kualitas ibadahnya sebenarnya atau seharusnya lebih meningkat. Ya, andai pun tidak sama persis dengan Ramadan, ya, karena di Ramadan ada Lailatul Qadar, ya, paling tidak mendekati itu jemaah. Karena masuk kategori bulan haram, bulan suci jemaah. Masya Allah. Taib. Nah jadi di sini poin pertama, ya, seseorang yang zuhud dia tuh lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di sisi Allah. Janji-janji yang Allah sampaikan, pelipat gandaan pahala, ya, jalan keluar terbaik, apalagi target akhir kita pengen masuk surga, Allah janjikan tuh, dimudahkan jemaah. Orang-orang yang hadir, yang semangat hadir di majelis ilmu, kata para ulama itu juga gambaran orang-orang yang zuhud. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dia ingin meraih sesuatu yang ada di sisi Allah, sesuatu apa yang telah Allah janjikan, yaitu surga. Lewat lisan Nabi, ya, Nabi menyampaikan janjinya Allah. Majelis yang kita hadiri ini memudahkan langkah kita masuk surga. Makanya kalau kita ingin mengukur sejauh mana nilai-nilai zuhud nih udah ada belum, udah tertanam belum pada diri kita, nah, di antaranya itu semangat gak kita nih hadir di majelis ilmu. Ya karena majelis ilmu ternyata majelis yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga.
Janji Allah yang Nabi sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk surga. Bukan cuma dimasukkan ke dalam surga, tapi juga sahalallahu lahu, dimudahkan jemaah. Ya, makanya orang-orang yang sudah mulai tertanam sifat zuhud tuh yang merespon, ya, motivasi ini untuk dia hadir di dalam majelis ilmu. Masya Allah. Kemudian Abu Hazim, seorang ulama yang sangat masyhur dengan kezuhutannya, beliau pernah ditanya, apa saja harta yang masuk kategori milikmu? Ya, maka beliau menjawab, hartaku itu ada 2 sebenarnya. Masya Allah. Aku memiliki 2 harta. Apa yang pertama? Ya, beliau katakan, aku punya 2 harta, dan kedua harta ini, dengan sebab kedua harta ini aku tidak takut dengan kemiskinan. Ya, naam. Apa saja itu? Yang pertama, harta yang beliau maksudkan itu adalah as-siqah. Ya, beliau sangat yakin dan percaya kepada Allah. Ini dahsyat jemaah. Ini kan yang sering menjadi masalah buat kita. Ya, kenapa kita nggak termotivasi untuk memasuki atau melakukan hal-hal yang bisa memudahkan kita masuk surga, dijauhkan dari api neraka? Diakui atau tidak diakui, itu karena kita belum menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang-orang yang yakin, Masya Allah, itu pasti menjadi prioritas. Ya, makanya sampai beliau mengatakan, ya, Abu Hazim mengatakan, ya, bahwasanya dua harta yang aku miliki tersebut yang sehingga menjadikan aku nggak takut miskin. Yang pertama yaitu thiqah. Aku nggak akan takut, ya, untuk menjadi orang yang fakir atau miskin, karena beliau menunjukkan thiqah, itu rasa percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta beliau yang kedua adalah beliau berputus asa, artinya nggak mau berharap kepada apa yang ada di sisi manusia. Otomatis orang-orang yang zuhud itu tipikalnya orang-orang yang jauh dari sifat penjilat, jemaah. Karena orang tuh kalau udah mulai menjilat, artinya kan ada maunya dia kepada orang yang dia dekati, gitu lah. Ini jemaah, dia hanya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking percayanya kepada Allah, sehingga tidak memberi ruang untuk dia percaya kepada makhluk, apalagi sampai berharap. Ya, berharap di sini yang sampai pada tahapan bergantung kepada diri manusia. Itu jemaah. Ya, Masya Allah. Jadi dia tidak bertumpu kepada manusia. Nah, beliau juga pernah ditanya, apakah Anda nggak takut menjadi fakir? Maka beliau menjawab, bagaimana aku takut menjadi fakir? Sedangkan Rabbku adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Masya Allah. Ya, ini kan level yakin yang amat sangat luar biasa jemaah. Kadangkala kan orang merasa yakin ketika dia punya backing, ketika dia punya channel, punya link, orang-orang hebat. Kenapa? Oh, Anda bakal dibantu. Padahal kan itu baru dugaan. Seringkali kita kecewa kan, oh ternyata dia gak bantu Anda tuh. Ya, taib. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, sesungguhnya kita gak akan pernah kecewa. Karena Allah memiliki segala sesuatu. Ya, sedangkan manusia sekaya apapun tetaplah sebutannya adalah al-faqir. Ya, sedangkan Allah, innallaha ghaniyun. Sesungguhnya Allah maha kaya jemaah. Ini jemaah. Allahu Akbar. Jadi Allah tuh yang memiliki segala sesuatu, apa yang di langit dan apapun yang ada di bumi. Atau apa yang ada di antara keduanya. Makanya tenang jemaah. Bahkan apapun yang ada di bawah lapisan bumi, ya, itu milik Allah. Ya, kenapa saya takut miskin? Kan gitu. Ini luar biasa percayanya nih Abu Hazim kepada Allah. Yakinnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah, ya, menyengsarakan dirinya. Ya, Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman terhadap hambanya. Ini cuma Masya Allah. Fudail ibn Iyad, ini juga deretan ulama-ulama besar yang punya, ya, sifat zuhud yang luar biasa. Ya, beliau katakan, ya, asas atau pondasi zuhud itu adalah
ketika seseorang ridho terhadap apa yang datang dari Allah. Ternyata jemaah, orang-orang yang zuhud itu adalah gambaran orang-orang yang bisa menunaikan rukun Islam yang terakhir. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia beriman ya dengan apapun takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya, apakah takdir yang sifatnya baik ataupun yang buruk. Ya. Sifat zuhud ini membantu kita untuk bisa menunjukkan kualitas keimanan yang baik, khususnya tatkala kita dari sejak kecil nih belajar tentang rukun iman, dikenalkan tentang rukun iman, 6 rukun iman. Poin yang ke-6 ini cuma seseorang bisa ridho dengan takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya, di antaranya itu berbanding lurus ya di saat dia juga memiliki sifat zuhud. Ya, karena pondasi zuhud adalah ridho terhadap segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang bisa membantu kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dia memiliki sifat qanaah, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang zuhud. Ya, itulah orang-orang yang hakikatnya ya dia memiliki kekayaan. Ini jemaah. Makanya dia tidak pernah tuh orang-orang yang seperti itu protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita juga minta kepada Allah agar diberikan sifat sabar, karena dengan sabar ini seseorang akan tercegah dari melakukan protes terhadap keputusan Allah. Karena makna sabar itu ternyata adalah al-habsu, menahan diri untuk tidak protes lewat lisannya, lewat hati atau bahkan pikirannya terhadap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, dan di sini dijelaskan ternyata orang-orang yang juga menghiasi dirinya dengan sifat qanaah, ya, itu sesungguhnya dialah orang-orang yang zuhud. Kenapa? Karena kalau dia qanaah, maka sesungguhnya dia akan merasa dirinya kaya. Dia merasa dirinya cukup. Kan orang-orang yang qanaah begitu ya, dia merasa cukup. Ya. Kalau kita nggak diberikan sifat qanaah, ya sebagaimana yang Nabi gambarkan, satu gunung emas itu belum cukup bagi dirinya. Dia masih berharap ya untuk bisa mendapatkan gunung emas atau lembah emas berikutnya. Ya Allah. Makanya pantas kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' anta wa malikud dunya sawa." Ini tambahan-tambahan yang tidak ada di buku. Ya, jika engkau memiliki sifat qanaah, sesungguhnya engkau dan raja dunia itu sama. Raja dunia dia merasa bahagia karena memiliki banyak hal. Ya, memiliki kekuasaan, memiliki anak buah, memiliki harta dan sebagainya. Seakan-akan dunia berada dalam genggamannya. Itu yang kebanyakan manusia anggap sebagai standar kebahagiaan. Imam Syafi'i justru katakan, ya, yang bisa menjadikan siapapun memiliki level kebahagiaan yang setara dengan para raja-raja dunia itu adalah orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Bahkan dia bisa jauh lebih bahagia dibandingkan para raja dunia tersebut. Karena kita dapati banyak sejarah yang kita baca ya dari raja-raja atau penguasa-penguasa dunia yang akhir hidupnya itu justru tragis. Endingnya menyedihkan. Karena obsesinya yang seakan-akan dia nggak pernah merasa bahagia. Sehingga keluar terus untuk melakukan ekspansi terhadap daerah kekuasaannya sampai berujung mati dia. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Nah, di sini kemudian beliau mengatakan barang siapa yang memiliki sifat yakin dan percaya kepada Allah, dia akan tenang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini jemaah. Ya, membangun keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Ya, dengan kita yakin dan percaya kepada Allah. Allah enggak zalim, Allah enggak ngingkari janji. Seharusnya itu yang membuat kita tenang. Seharusnya itu yang membuat kita tuh tidak terpedaya dengan yang namanya dunia. Karena kalau orang yang terpedaya dengan dunia berarti dia belum zuhud kan. Nah, itu jemaah. Cuma bagaimana caranya untuk bisa kita membangun kepercayaan kepada Allah. Ya, percaya dan yakin kepada Allah. Maka disinilah pentingnya ilmu. Pentingnya kita mengetahui tentang keagungan dan kemuliaan Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya perlu juga dibahas tuh tentang materi ya yang berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat atau pembahasan fikih asmaul
husna. Dalam rangka agar kita bisa benar-benar mengenal Allah. Karena kalau kita sudah mengenal Allah, akan terbangunlah, akan muncullah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Kita ini kan belum mengenal Allah, kita baru mengklaim. Atau baru hanya sebatas tahu nama, tapi belum benar-benar mengenal siapa Rabb kita. Ya, dan ini terbukti di saat kita masih sering terlalu sering merasakan kecewa. Kenapa nih anak udah maksimal? Kenapa nih anak udah hijrah? Justru kenapa anak yang di PHK? Nah ini kan. Berarti kan dia belum membangun kepercayaan atau belum menunjukkan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah nggak zalim terhadap dirinya. Ya. Allah sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Ya makanya kan sampai-sampai orang-orang yang hatinya bersih, maka pembicaraan di dalam hatinya adalah prasangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, dia yakin di balik hal-hal yang gak nyaman yang dia rasakan, maka sesungguhnya banyak kebaikan yang akan ia dapatkan. Itulah yang dimaksudkan dengan hikmah. Orang-orang yang hatinya bersih itu, orang-orang yang zuhud, yang memiliki ya hati seperti itu jemaah. Dia bisa merasakan hikmah di balik sesuatu yang tidak mengenakan jemaah. Dia bisa merasakan hal-hal baik dari sesuatu yang menyesakkan dada jemaah. Allahu Akbar. Taib. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang seperti ini dia akan tenang jemaah. Dia akan tenang sehingga dia menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, ridha kepada Allah, enggak putus asa kepada Allah. Ya. Taib. Segala keputusan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di buku kita di halaman 73 juga beliau mengatakan ya, pada akhirnya juga ya dia akan memutuskan rasa harap dan juga rasa takut kepada makhluk. Ya. Dan dia meninggalkan usaha untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah atau amal perbuatan orang-orang yang zuhud termasuk di dalam mencari nafkah itu adalah langkah-langkah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia tunjukkan jemaah. Masya Allah. Jadi sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang sangat penting ya. Ya untuk bisa menjadi panduan kita di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik karena waktu sudah mepet ya. Ini bisa Anda sampaikan kita baru masuk pada poin pertama ya. Ya, terkait perkataan Yunus ibn Maisarah tentang bab zuhud ini masih ada 2 poin lagi. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Oke, fadhil. Terkait dengan zuhud dan qanaah itu kan kalau dicontohkannya Abu Bakar dengan kisahnya Umar, ketika Abu Bakar cukup Allah dan Rasulnya Nah, yang misalkan. iya. Kalau melihat dari kondisi kayak gini, apa yang bisa kita tiru dari antara Abu Bakar dan Umar dengan kondisi kita? Nah, intinya level memang berbeda ya antara Abu Bakar dan Umar. Ya makanya ya tatkala Umar ibn al-Khattab menyerahkan setengah dari hartanya dan dia merasa dirinya akan mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau menyerahkan semua apa yang dia miliki. Ya, tapi intinya adalah kedua-duanya itu berharap ya untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah dengan level yang berbeda. Makanya di dalam Islam pun perintah yang disampaikan oleh kita yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mastata'tum. Dan itu kan beda-beda. Makanya Rasul mengizinkan Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, tapi begitu saat ingin melakukan hal yang sama, nggak diizinkan. Kebanyakan. Setengah ya Rasul dari hartaku, setengahnya aku akan infakkan ya di jalan Allah atau aku akan serahkan ya kepada yang lainnya. Tapi ternyata tetap dilarang. Baru sepertiga lah kemudian diizinkan. Dan Nabi mengatakan sepertiga aja itu udah banyak. Ya, jadi kalau berkaitan dengan kisah Abu Bakar dan Umar ini atau dengan sahabat-sahabat yang lain karena perbedaan level. Tapi semuanya intinya sama ya. Mereka berharap untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah, balasan.
Ya, yang pastinya Allah tuh kalau ngebales atas ya ibadah ataupun amal saleh atau ketaatan yang kita tunjukkan pasti lebih baik. Ya, 2 rakaat sebelum subuh aja apa ganjarannya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Apalagi amalan-amalan yang lebih berat untuk kita lakukan, yang effortnya lebih besar untuk kita tunjukkan, ya seperti ibadah haji dan sebagainya, karena sekarang udah musim haji ini. Pastilah lebih besar. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.